Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Qala muslim al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wal mi'raj haqqun wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urja bi syamsihi fil yaqadati ila as-sama' wa min thamma ila haythu sya'a Allahu bima nasab wa akramahu Allahu bima sya'a wa awha ilayhi ma awha ما كذب القرآن ما رأى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. Setelah membahas tentang wilayah dan sifat-sifat Allah, kemudian kenabian, kemudian Al-Quran, kemudian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, maka sekarang masuk ke pembahasan Mi'raj. Beliau wal mi'raj haqqun, mi'raj itu benar. Nah, kata-kata mi'raj itu jika disebutkan sendirian mencakup Isra. Ya, sebagaimana kata-kata Isra ketika disebut sendirian juga mencakup mi'raj. Tapi ketika Isra dan Isra mi'raj masing-masing punya makna sendiri, yaitu Isra dari mana ke mana? Dari menjelaskan dalam Rasul. Dengan di awal surat Al-Isra. Kemudian Mi'raj itu dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Kata beliau, wa Mi'raj benar. Wa qad usriya bin Nabi, itu Isra dan Nabi diisrakan. Jadi keduanya itu ketika disebutkan sendirian punya apa? Mencakup makna satunya lagi. Sesuai dengan kaidah kemarin, idza istama'a iftaraqa wa iftaraqa istama'a. Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan dengan fisik beliau. Tapi mau nggak mau dari Isra dan Mi'raj mana yang kira-kira paling akan orang ingkari? Mi'raj. Ya. Menariknya adalah yang Nabi SAW ceritakan ke orang-orang Quraisy waktu itu baru Isra-nya. Itu aja udah diapain? Diketawain lah, baru Isra-nya. Orang zaman sekarang nggak percaya Isra, dia yang diketawain. Jika ada orang yang percaya bahwa dari Mekah Masjidil Haram bisa dalam semalam terus balik lagi, justru orang-orang yang sekarang hari ini diketahui. Padahal Kanjeng Nabi SAW waktu itu justru juga diketahui. Dia nggak bohong, ngarang, ngaco. Karena perjalanannya memang waktu itu sekarang juga dicek aja Google Map. Ya bolak-balik kira-kira 3 bulan kan. Ya. Paham ya? Maka ditegaskan bahwa ia bisa sih dengan fisik beliau. Jadi nggak hanya ruh, tapi juga apa? Juga fisik, juga jasad. Apalagi cuma mimpi salah besar. Sebagian YouTuber hari ini kalau lagi mau disorot itu mereka bikin konten, pokoknya membuat coba ini cuma mimpi. Soalnya kayak nggak mungkin gitu. Padahal mungkin aja kan. Ya, ingat ya dalam konsep berpikir itu ada 3 kelompok. Yang pertama namanya al-wajib, istilahnya al-ahkam al-aqliyah. Ini sebutkan semua ulama ya, termasuk yang disebutkan al-ahkam al-aqliyah, hukum logika, hukum berkata. Yang pertama itu wajib, yang kedua jaiz, dan yang ketiga mustahil. Dalam istilah Muhammad, wajib berarti sesuatu yang harus ada, harus. Mustahil itu sesuatu yang tidak boleh dan tidak mungkin. Namanya jaiz itu mungkin ya. Nah, berarti kalau jaiz itu mungkin berarti boleh ada, boleh tidak.
Itu ya. Oh ya, kalau ada yang biru bagus juga biar 3 warna. Apa definisi wajib? Ya sesuatu yang pokoknya harus ada. Misalnya alam ini ada, berarti harus ada yang mencipta. Itu adanya Allah wajib wujud istilahnya. Keberadaan Allah itu istilahnya apa? Allah itu wajib wujud yang harus ada. Kalau alam semesta harus ada nggak? Harus. Bisa nggak Allah tetap Tuhan meskipun nggak ciptakan alam semesta? Bisa. Kita udah bahas di awal. Lahu ma'na rububiyyati wa la ma'bud wa ma'na al-khaliq wa la makhluk. Allah tetap Rabb meskipun nggak ada yang merhum, nggak ada yang ngurus. Tetap Khaliq meskipun tidak ada yang mencipta. Alam semesta berarti masuk kategori mungkin ada, mungkin saja. Nah, kalau mustahil nggak bisa ada, nggak mungkin ada sama sekali. Ya, misalnya Tuhan kedua mungkin ada nggak? Mungkin mustahil ada Tuhan kedua. Matinya Tuhan gimana? Jadi dia berlawanan dengan wajib. Kalau Allah harus ada, berarti tidak adanya Allah itu mustahil. Juga termasuk mustahil adalah misalnya bilangan asli antara 1 dan 2. Gimana? Wajib ada, mungkin ada, mustahil ada. Bilangan asli antara 1 dengan 2 ada nggak? Nggak ada. Itu mustahil ada. Tapi jika Allah berkehendak, nggak ada, bisa, nggak boleh. Iradah kehendak Allah itu hanya berkaitan dengan nomor 2 nih. Ini aja nih, kehendak Allah. Kalau ini pasti ada, aku bukan Allah. Kalau ini pasti apa? Nggak ada. Dan tidak disebut sesuatu. Yang ini tidak disebut apa? Syai'. Tidak disebut syai'. Ini bukan syai'. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini bukan a thing, not a thing. Not a thing. Gak ada, bukan sesuatu yang eksis sama sekali kan. Cuma bisa dibayangkan di benak kemustahilan, cuma itu aja. Wajah nggak mungkin ada. Tapi dibayangkan keadaannya adanya nggak bisa. Bisa nggak? Coba berimajinasi ada angka bilangan asli antara 1 dengan 2. Bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa, nggak bisa dibayangkan. Kalau kita bayangkan angka baru, loh, mana itu bukan bilangan asli dalam definisi? Membayangkan matinya Tuhan, mana harusnya? Contoh lain, termasuk mustahil, sebagian lebih besar daripada seluruh. Mungkin yang dibayangkan, sebagian lebih besar dari seluruh. Mungkin. Bayangin aja dulu, bayangin. Gak bisa. Yang bisa dibayangkan kemustahilan, mustahil. Nah itu aja. Tapi dibayangin adanya gak bisa. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 3 masuk kategori mana? Wajib, jaiz atau mustahil? Mustahil. Dan gak boleh dikatakan jika Allah mau, jika Allah berkehendak, insya Allah tetap seperti itu. Enggak, jangan gitu kan. Karena 1 tambah 1 sama itu not a thing, bukan sesuatu. Allah ala kulli syai'in. Jadi terjawab juga dengan konsep ini, ya. Pertanyaan, bisakah Allah menciptakan Tuhan kedua, atau Allah menggerakkan batu yang lebih besar dari yang lebih besar daripada yang besar daripada yang tidak mampu diangkat? Bisa kalau menciptakan batu yang lebih bisa Allah gerakkan? Yang begitu tuh masuk kategorinya apa? Mustahil. Kenapa mustahil? Coba. Bisa Allah menciptakan Tuhan kedua? Lah, definisi Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Gimana bisa Tuhan kedua? Dia berkontradiksi dalam kalimatnya. Juga Tuhan, definisi Tuhan itu yang tidak diciptakan, menciptakan Tuhan kedua. Dia enggak Tuhan. Kalau orang barat sekarang makanya
segitiga, lingkaran yang bersudut 3. Coba bayangin lingkaran bersudut 3, ada nggak? Ini masuk kategori mana? Lingkaran bersudut 3. Mustahil. Contoh lain misalnya married bachelor, ya. Bujangan yang telah menikah. Married ini biasa dalam hukum menikah ini ya cuma dalam Islam ya, kalau barat juga married bachelor. Bujangan yang menikah, bujangan yang sedang dalam pernikahan. Bener gak coba? Ada nggak bujangan jomblo menikah? Tidak ada. Jadi kalimatnya bertentangan dari apa? Ya, lingkaran dia apa? Bersudut 3. Gimana tuh? Nggak bisa. Nah, berarti dia mustahil. Kalau gitu gimana dong dengan orang? Wah, tenang aja, tidak ada yang mustahil. Itu biasanya maksudnya yang nomor 2 nih. Cuma nomor 2 ini, ya, itu ada yang secara apa? Secara kebiasaan mudah terjadi. Kalau ini secara kebiasaan tidak apa? Tidak terjadi. Cara kebiasaan saja. Cara kebiasaan bisa terjadi. Contoh misalnya, tapi itu masuk. Kadang-kadang ada juga bagian di sini. Jadi mustahil itu ada yang mustahil ada kan? Sama aja yang bagi di sini, jadi sama aja. Ada yang mustahil secara mutlak. Ini bahasa Inggrisnya nomological impossibility. Nomological impossible. Nomological. Kalau ini logical impossible. Nah, kenapa saya bilang sama kita ditaruh di sini, kita taruh di sana? Karena yang secara kebiasaan mustahil ini dimasukkan ke dalam kategori jais gitu. Mungkin banyak juga yang begini dari sini. Jadi jaisnya itu ada yang ada kan? Secara kebiasaan itu biasa terjadi. Misalnya matahari bisa nggak terbenam di barat? Ya bisa mungkin. Nah, tapi matahari terbenam di timur, nah itu secara kebiasaan apa? Tidak terjadi. Tapi masih mungkin nggak? Mungkin. Jadi nggak benar-benar mustahil, masih bisa kita bayangkan sebenarnya. Itulah kadang-kadang dikelompokkan sini nomological impossible. Jadi mustahilnya secara kebiasaan aja. Contoh misalnya waktu pertandingan bola tinggal 3 menit lagi, tertinggal 2 gol, nah, atau tertinggal 3 gol lah, skor 3-0. Wah, 3 menit lagi. Gimana? Secara kebiasaan gimana? Dia secara biasa tidak terjadi tuh membalikkan kedudukan begitu, menang 4-3 tiba-tiba. Tapi secara logika masih bisa dibayangkan ya? Ini bisa aja. Kali dia habis golin, kamu suka pakai selebrasi langsung kick off. Terus dari tengah tendang masuk, kick langsung ambil bola, kick off lagi, tendang langsung bisa tuh. Kata Kapten Subasa, kalau ada 10 detik masih bisa golin. Itu kata-kata beliau, saya masih ingat. Kayaknya itu diucapkan, saya dengerin tahun 2000 berapa ya? 2000 atau 2001 gitu. Tapi itu kata-kata penting buat anak muda. Iya benar, saya dengerin itu kelas 4 SD, berarti tahun 2000, tahun-tahun semua belum lahir. Oke? Semuanya belum lahir. Tahun 2000 saya dengar ada kata Kapten Subasa, selama ada, jadi bukan cuma bola adalah teman. Selama ada 10 detik masih bisa golin. Jadi mereka tertinggal waktu itu lawan siapa itu? Matsuyama masih ada 10 detik masih bisa. Iya, gol tercepat di dunia 11 detik. Dan banyak gol kurang dari 10 detik banyak. Tapi secara kebiasaan gimana? Sulit atau bisa kita mustahil. Secara biasa aja.
Indonesia juara Piala Dunia, mungkin orang akan bilang apa? Mustahil. Maksudnya bukan mustahil beneran. Maksudnya apa? Mustahil secara kebiasaan. Biasanya kalau sekarang aja Piala Dunia nggak lolos, ya masa 2030 bayangin apa? Juara Piala Dunia itu. Tapi mustahilnya ada. Masuk kategori berarti apa? Jaiz. Itu baru tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maksudnya Indonesia juara Piala Dunia optimis saja bisa 2030. Paham ya? Tapi kalau benar-benar mustahil ya, satu orang ada di tempat ini dan di tempat yang lain dengan fisik yang sama, nggak bisa. Fisik yang sama pasti salah satunya adalah apa? Misalnya hologram atau jenisnya. Biasanya itu. Sekitar para olahraga kali sebagian lebih besar daripada seluruh mungkin. Misalnya, nah sekarang Isra dulu. Masuk kategori mana? Jaiz. Mi'raj. Jaiz juga masuk kategori jaiz. Kalau kita ngomong, wah gimana secara hukum fisika kalau ke atas nggak pakai astronot ya kecil itu semua. Karena yang nyiptain alam semesta, nyiptain aturan fisika siapa? Allah. Allah bisa langgar itu, tenang aja, Allah bikin lah. Allah bisa, Allah tidak terikat aturan. Itu berarti saya bilang bahwa anggota DPR atau menteri boleh melanggar aturan ya, karena aturan mereka bikin, bukan itu maksudnya. Ya, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala bukan mukallaf. Jadi bedanya dulu. Anggota DPR nggak boleh melanggar aturan, ya, nggak boleh melanggar aturan. Karena apa? Karena mereka itu manusia, warga Indonesia yang sama seperti warga Indonesia lain terikat pada apa? Aturan yang mereka buat sendiri. Jadi nggak bisa dikasih saya buat, saya bisa melanggar enggak. Karena dalam undang-undang dasar kita Indonesia negara hukum dan itu mengikat semuanya, termasuk anggota DPR. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala terikat enggak aturan alam? Enggak lah. Allah Subhanahu bukan bagian dari alam. Allah Subhanahu terikat aturan syariat enggak? Enggak. Jadi misalnya Allah bersumpah dengan waktu, dengan apa lagi? Ya, dengan matahari. Boleh nggak Muslim bersumpah dengan waktu, dengan matahari? Nggak boleh. Oh Allah, nggak kan? Ya karena Allah bukan mukallaf. Allah tidak terbebani syariat. Ngerti ya? Nah itu maksudnya. Jadi Allah SWT bisa melanggar itu. Karena Allah bukan bagian dari alam, sehingga Allah bisa buat Nabi SAW misalnya bisa bernafas selama di jalan atau langsung aja pakai apa ya, kayak mungkin ada lorong waktu gitu. Oh, itu teknis aja, yang lebih tahu. Mudah namanya. Ya. Kalau itu dianggap mustahil, ya sama sekali nggak bisa diusahakan. Ya, buat apa orang riset selama ini, riset keluaran asal riset terpantau? Nah, berarti mereka membayangkan itu sebagai sesuatu yang apa? Mungkin, cuma sekarang belum aja. Gitu. Sama kayak dari Mekah ke Masjidil. Bagi orang Mekah itu, orang jahiliyah itu apa? Mustahil sama sekali. Atau mustahil ada terus. Karena mereka namanya haram dan nggak tahu. Tapi diusahakan dulu tercapai. Bisa terbang itu sekarang. Kalau diukur pakai jadwal penerbangan dari Jeddah, bandara terdekat dari Mekah ya, dengan bandara aman, kalau bandara terdekat setahu saya dari apa namanya Masjidil Aqsa itu nggak nyampe 2 jam, mungkin jaraknya kayak apa ya, kayak dari Surabaya ke Lampung lah kira-kira gitu. Oh wow. Jadi mungkin aja ya bisa, karena sama-sama makhluk dalam segala alam cuma digeser atau pindah tempat sesuatu yang mudah bagi Allah. Nah kenapa saya ngomong gini? Padahal teman-teman semua orang beriman. Nah, tujuannya mungkin akan menghadapi di dunia kampus, bahkan mungkin teman-teman di UMI nanti, teman-teman di UAD nanti bisa jadi ketemu kan yang terangkat yang meragukan atau apalah punya pertanyaan. Maka clearkan soal ini. Perjelaskan yang namanya logical impossible. Mujizat para nabi itu maksudnya kategori ini atau yang ini sama aja taruh di sini atau di situ. Kayak tongkat jadi ular. Itu jais. Kenapa? Karena sama-sama jism, ya kan? Jism. Tongkat jism, ular jism. Dan jism kalau dipecah-pecah, ujungnya kembali kepada apa? Jauhar.
mau disebut sub'at apa lah, kuat, terserah. Pokoknya istilahnya dalam literatur Islam itu adalah jauhan, sesuatu yang terkecil nggak bisa dibagi. Nah, teorinya dalam ilmu akidah, filsafat juga, dan juga disetujui oleh fisikawan adalah bahwa jauhar, tongkat dan jauhar itu sama. Jauhar apa nih? Meja dan jauhar AC itu sama jauhar. Yang membedakan cuma apa? Arot. Jadi mana mungkin ini kalau saya cuy tiga, masa serpihan kecilnya sama kayak roti kalau saya cuy? Sama, benar fisika. Jadi badan kita nih, kalau bagian terkecil apa? Kuarknya, terus subatomnya. Sama itu dengan kalau saya planet Venus dihancurkan dulu. Sama. Makanya kan kita belajar tabel periodik kalau kimianya kan. Apa yang membedakan itu semua? Jumlah apanya? Jumlah elektronnya yang bedakan itu. Itu aja. Apa bedanya besi, hidrogen? Apa bedanya? Ini sama, cuma yang bedakan jumlah elektron. Besi 26, hidrogen sama. Kalau saya bilang ini sama. Itu fisikawan biasa bahas kayak gitu. Berarti tongkat jadi bulan, gampang nggak? Gampang bagi Allah, karena sama-sama dipercaya jauhan juga kasih arah yang berbeda selesai. Cuma ya secara kebiasaan kita gimana? Nggak tahu caranya, tapi mungkin kan. Lanjut ke langit. Semua ilahi fisyat Allah minal dan setelah Allah hendaki kita bakal cerita wa Allah Ta'ala dan Masya Allah muliakan dan Allah wa'auha ila abdi ma'auha Allah juga berita-berita al-Fu'adu ma'auha itu ayat maka dan al-Fu'adu ma'auha itu ayat Mi'raj. Ada yang surat apa? An-Najm. An-Najm menyebutkan Mi'raj, Al-Isra menyebutkan Isra. Sebenarnya Al-Isra menyebutkan di tengah menyebutkan Mi'raj. Ya. Apa namanya? Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an itu ayat menyebutkan tentang Mi'raj. Salah satu yang bisa Mi'raj adalah Nabi SAW tur. Room tour, house tour. Tapi ini hell tour. Tur di mana? Di neraka. Diajak, ayo lihat neraka. Bagus juga kalau jadi konten. Tapi itulah memang ini ujian, jadi nggak semua orang yang hidup itu tidak segar. Tapi melalui informasi kita percaya. Jangan kita neraka nggak ada. Terus kita bilang ada. Emang kamu tahu? Emang udah ada yang lihat? Jawaban kita apa? Udah ada yang lihat siapa? Ini mau tanya apa soal-soal? Dia cerita, dia harus main langsung sendiri. Tanya balik, kamu percaya nggak penelitian ini? Percaya? Mau lihat sendiri? Enggak sih, sama aja. Paham? Jadi nggak semua tuh kita harus lihat sendiri, nggak semua. Bahkan kira-kira 99% pengetahuan kita 95%, 95-99%. Pengetahuan kita itu didapat dari informasi orang, bukan dari melihat sendiri. Jadi pahami. Saya contoh, gravitasi kita berapa besarnya? 9,8 meter per second kuadrat. Percaya? Percaya? Dari peneliti sendiri. Ya, kita dapat informasi dari mana? Sains dibangun di atas percaya. Jangankan kepada peneliti sebelumnya yang dikutip, dia nggak kepada artikel jurnal. Isinya apa? Itu riwayat percaya penelitian orang. Sampai pakar hadis percaya hadatsana Syekhuna. Sama itu. Hadatsananya pakai apa? Sitasi. Ya nggak? Iya. Pakai terus penelitian kayak gitu. Hadatsana. Jangan kita peneliti lain, ke sesama peneliti satu tim, bagi begitu juga sekali. Apa peneliti ini, kamu peneliti ini nanti laporan dia. Gimana hasilnya? Oh iya, terus di kalkulasi, di analisis. Sesama peneliti
coba pengetahuan kita. Kalau disederhanakan tiga. Pertama, indra. Kita punya indra, tahu dari indra, melihat, dengar, merasakan. Yang kedua dari apa? Dari logika, dari akal, rasio. Kita mikir, satu dua, satu triliun, 2 triliun. Tahu dari mana? 1 triliun tambah 1 triliun sama dengan 2 triliun. Tahu dari mana? Apakah dari indra? Iya, pernah lihat duit 1 triliun. Atau pensil berjumlah 1 triliun. Jadi kalau misalkan minum pakai apa? Entah pakai pensil, pakai tusuk sate, ya kan? Apapun itu. Pernah nggak 1 triliun tambah 1 triliun pakai tusuk sate? Pakai apa kan tadi kita tahu 1 triliun tambah 1 triliun sama dengan 2 triliun? Dari mana? Rasio. Nah yang ketiga itu hogar. Ya, yang ketiga apa? Hogar. Di tiga sumber pengetahuan kita manusia semuanya. Ini diakui juga oleh orang-orang barat biasa jadi. Istilahnya madarikul ulum. Madarikul. Ada tiga. Pertama apa tadi? Al-his. Kedua al-aql. Ketiga al-khabar. Asal informasi yang valid ya, informasi. Di neraka ada nggak? Ada. Oh banyak. Berapa saja? Nggak ada yang lihat. Siapa? Muhammad jujur berarti. Saya percaya. Cuma gitu orang kadang-kadang ya. Cuma sektis percaya. Sektis itu apa? Sektisnya apa? Tapi Muhammad nggak percaya. Muhammad Al-Amin terpercaya. Standar aja cerita. Tapi memang itu ujiannya, itu apa? Dan hadis dari Rasulullah mutawatir. Itu hikmahnya. Bahkan dari Rasulullah berpendapat Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan apa? Itu hikmahnya Allah untuk semakin menguatkan Allah itu apa? Ada. Apa? Udah ada lihat. Neraka, surga emang udah ada lihat. Itu hikmahnya. Siapa di antaranya? Banyak hikmah. Lanjut. Saudara Mu'tazil, ini kami Nurul Ihsan. Silakan. Qala Musafir, walaupun begitu kemudian kata di umat ini apa? Ya, hal itu telaga yang Allah Subhanahu memuliakan anjing Nabi SAW itu riasa hikmahnya untuk jadi sumber minuman umat Islam, umat beliau itu benar. Dan riwayat menunjukkan bahwa diminumnya itu atau disediakan itu ketika melewati sirat, setelah melewati apa? Ada juga mutawatir al-haud. Ya, itu satu kazu ada anak Nadia. Kemudian kita saya skip karena penanya waktu itu kepada sekolah. Setelah Nadia sekarang. Wasyafa'atul lati istilah dalam hakon kama ru'yat al-azhar. Ya, syafaat juga benar. Sebagaimana dalam riwayat yang banyak. Nah, syafaat ini itu ada beberapa macam. Yang paling besar sesuai namanya asyafaatul ummah, syafaat Nabi SAW yang paling besar. Dan ini dipercayai bahkan oleh orang yang menentang syafaat, Mu'tazilah aja. Orang ini semua percaya syafaat, tapi giliran syafaat itu mereka percaya. Yaitu gimana ceritanya? Terkenal itu manusia lama nunggu di masyarakat di sidang-sidang. Kalian kan kalau mau sidang munaqasyah risalah atau ujian tampil awal-awal tegang ya, tapi kalau mulai yang ini apa? Itu mulai sama manusia kayak gitu di masyarakat, aduh tegang, tapi lama-lama nggak mulai. Memang kenapa nggak Islam mereka nggak mulai ya? Mereka pengen cepet. Nah disitulah ada Nabi Adam bilang masih punya salah.
Ayah cuma minta ini, kenapa ibu terus sampai akhirnya ke Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat apa? Umum. Kemudian syafaat berikutnya syafaat untuk orang yang masuk neraka supaya diringankan siksa. Masuk neraka supaya diringankan dulu. Itu nomor 2. Syafaat yang ketiga, orang dari neraka apa? Keluar dari neraka. Makanya Khawarij dan Mu'tazilah nggak setuju syafaat karena gara-gara syafaat bisa apa? Keluar dari neraka. Padahal maksud kami dan mereka orang yang masuk neraka yang kekal muslim dan dosa besar masuk neraka ya. Apa kekal? Yang nomor berapa? 4, untuk orang yang tadinya mau masuk neraka, ini belum masuk, terus dimasukin surga masuk. Bedanya dengan nomor 3 apa? Nomor 3 sudah masuk, kalau ini belum masuk, harusnya masuk. Jadi secara hitungan Allah perlu tahu aturan main di penghitungan amalnya. Jadi jika ada amal baik dan amal buruk, ini terangkan Allah Ibnu Katsir ketika menafsirkan fa'al seperti maka nanti ditimbang terus berapa selisih. Umpama dosa 1000, pahala 1000, dosa 900, berapa selisihnya? Plus 100. Maka ini nggak masuk neraka, langsung surga. Ya, surga dari dosa 900 aman karena apa? 1000 dosa jadi dikipasin, istilahnya ini kosong. Ya, makanya ya jangan remehkan amal soleh, ini bisa membantu di sini. Itulah salah satu tafsiran innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Salah satu tafsirannya. Surga. Nanti surganya level berapa ya? Plus 100 kira-kira level berapa ya? Kalau pahalanya 1 juta, dosanya 10, mohon plus berapa tuh? Paham ya? Bagaimana kalau dosanya, pahalanya 1000, dosanya 999, berapa? Kalau diselisihkan plus 1, itu langsung surga juga kan? 15 kali, selama lebih berat pahalanya, meskipun selisih 1, langsung surga. Dinukilkan dari Ibnu Katsir dalam tafsir. Nah, kalau dosa dan pahala, dosanya banyak, dosa 1000, pahala 900, berarti berapa totalnya? Minus 100, masuk neraka. Selama sekadar minus 100, 3 level berapa dan berapa lama? Ya minus 100 berapa? Makin gede minusnya, makin jadi keterangannya dan makin apa? Makin lama. Tapi selama masih ada kebaikan, minimal kebaikan tauhid, kebaikan iman, maka pasti akan dibuat. Nah yang begini bisa aja dapat siapa nomor 4, dia udah keluar minus 5, minus 5. Bayangin tuh kalau minus 5, minus 1, bayangin nyesel gak tuh? Gak sholat duha, coba sholat duha. Itulah cara namanya. Sebenarnya layar hasil mungkin ala syai'in tahassuruhu ala sa'ati la yadruha ta'ala. Orang beriman gak menyesali, nyesal daripada sesaat di dunia gak sih? Itu coba kesehatan itu bang ya, jadi jangan mereka. Apalagi di sini memang pada tahu berapa pahala berapa dosa. Kalian bisa lihat kayak saldo tadi bisa lihat riwayatnya itu kan, pahala baca, dosa baca, mungkin bisa dilihat ada nggak? Terus saldo ini bisa dilihat, cetak buku tabungan. Tadi ada nggak misalnya kasar di HP-nya begini, ceklip, selamat. Sholat kesadaran diterima oleh Allah SWT. Anda sholat berjamaah 27 poin, parah Anda sekarang 5.831. Semangat terus berbuat baik. Atau habis bikin dosa misalnya, bisa habis berkata-kata kasar gitu ya, berkata-kata kasar, keluar kata-kata kasar, langsung sleep, mungkin bunyi beda, nih gitu. Tahu ya?
Saya sekali, Anda berdoa dosa berkata-kata sekali. Bisa Anda berdoa satu, dengan panjang adalah saat ini lalu asyarakat, memanjang bisa yang paling besar dalam mitah. Dosa Anda sekarang 1.783, waspadalah. Gak ada begitu kan? Adalah. Apa yang kita nggak tahu itu? Kenapa? Biar nggak sombong itu. Ya, selain tahajud kan? Sebenarnya jauh sih jauh. Atau jangan-jangan, yuk kalau malam dulu, sama sedikit jauh, aman. Ketutup dulu. Sama bisa dulu. Paham ya? Bahaya juga tuh. Tapi sebenarnya lebih gampang hitung pahala apa hitung dosa? Kalau misalnya kita mau hitung manual gitu ya, hitung manual lah gitu. Walaupun gak ada aplikasinya, tapi hitung manual. Kayak buku mutabah kalau mau tuh gitu kan. Buku namanya, yang anak sekolah kan, soal kalau hitung apa aja. Lebih gampang mana untuk pahala hitung dosa? Itu dosa juga, karena dosa gak disyaratkan ikhlas. Berdasarkan ketiba itu serius. Dia konten joget-joget di TikTok untuk orang itu dosa udah nggak ada, tidak ikhlas, tidak enggak. Tapi kalau amal soleh, kata kajian adalah di bukunya Raden Haji riwayatnya bahwa syaratnya berapa? Ikhlas dan ikhtiar dua ini. Siapa yang bisa jamin? Kalau kita aja belum tentu bisa dijamin. Secara teknis mungkin dia diatur. Udah komplain setengah APT gitu. Mungkin, tapi ikhlas bisa nggak bisa. Ikhlas itu tahu cuma ya, kita nggak tahu. Malaikat tahu gitu apa? Ikhlas karena cerita sebagai Allah. Jadi siapa yang bermanfaat dia apa? Atau dia menerangkan tapi dapat syafaat. Nomor 5, syafaat untuk yang istawat hasanatu wasiyatu, orang asal Allah. Kalau sama, pahala dan dosanya, maka masuk dulu A'raf. Wa 'ala al-a'raf rijal ya'rifuna kullam bisim. Wa bainahum hijab wa 'ala al-a'raf rijal. Nomor 6, untuk yang mukmin supaya masuk surga. Jadi sebelum pintu surga dibuka butuh syafaat. Nah, itu Nabi Muhammad yang membukakan. Terus apa nomornya? Syarat nomor 7 untuk yang mau surga supaya naik derajat. Jadi untuk orang yang apa di surga itu bisa jadi dia apa? Rendah surga. Nah, terus gara-gara syafaat jadi apa? Jadi naik. Yang terakhir 8, mungkin ada lagi cuma riwayat-riwayat ketiga 8 ini, itu syafaat untuk yang harus masuk surga langsung, tapi pakai hisab. Cuma ini nggak dihisab langsung, masuk surga dimulai dihisabin malah ada, itu ada syafaat. Syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Rata-rata orang masuk surga dengan apa? Hisab. Hisab yang maksud itu interogasi. Bukan perimbangan, di sini bukan perhitungan, tapi interogasi, muhasabah. Masdar dari hasabah hasabahnya interogasi, evaluasi. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Itu masuk surga tanpa hisab berarti takut ditanya seperti itu. Cuma diperlihatkan itu timbangan awalnya. Ngeri nggak daerahnya? Gimana? Ngeri nggak? Kayak kita kalau ujian kadang-kadang ya nggak apa-apa lah kita biasa-biasa aja, tapi minimal nggak apa. Bertanya-tanya, kenapa begini gitu. Ya kan? Nah, itulah hisab tuh gitu. Kata Nabi SAW, "Man kisah hisab." Barang siapa dimunaqasyahi, munaqasyah disebut. Nah, dari salah beliau. Man kisah. Jadi Aisyah tanya, apa maksudnya hisab dan yasiro? Kata Nabi, "Dalikil ab." Itu cuma tersedia, tidak ditanya-tanya. Allah itu dilakukan macam apa? Syafaat. Dan siapa yang paling berhak dapat syafaat?
Nabi SAW, ahabbun nasi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Yang pertama sholat. Maka warga Muhammadiyah harus banyak sholawatan dalam kajian Nabi SAW. Jadi jangan sholat Muhammadiyah ini nggak sholawatan asal. Sholawat yang sesuai sunnah itu banyak, tapi yang paling enggak. Nah, itu dia. Jadi kalau sampai lagi jalan dari musbah mencetak takwa, sambil apa? Demikian. Lanjut. Setelah Hanifah. Nah ini isu besar. Bahkan Maturidiyah beda pandangan dengan Imam Maturidi. Jadi Imam Maturidi pendapatnya nggak ada yang mithaq. Yang beneran itu nggak ada. Secara hakiki. Mithaq yang maksud yang Allah SWT sebutkan di surat Al-An'am surat 2 dan hadis-hadis yang banyak. Yaitu wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Apa jawabannya? Qalu syahidna. Itu mayoritas ulama percaya sebagai suatu hakiki. Termasuk apa yang dikatakan Imam Tahawi, wal mitsaqul ladzi akhadha Allah Ta'ala min Adam alaihissalam wa dzurriyyatihi. Kata Imam Mankubas Al-Nasiri, azbatu akhdhal mitsaq. Imam Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mereka mengatakan ada ini. Walau yata'allaqu fi kayfiyyah, tapi mereka merinci bagaimana mekanisme. Pokoknya sudah lihat tersebut. Cukup dipercaya saja. Tapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu sebutkan dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang seperti jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang benar-benar ada perjanjian tersebut. Dan kedua adalah itu sebetulnya kiasan dari fitrah yang ada di manusia. Manusia punya kecenderungan untuk menerima kebenaran, untuk menerima tauhid. Dikasih akal, tapi bi'an ja'ala fihimul hayata wal aqla wal tamyiza. Ini pendapat sebagai as-salafus salih, yaitu misalnya Al-Hasan Al-Basri. Dan dua-duanya bahkan mungkin sebetulnya dikompromikan. Jadi akan ada yang berpendapat pendapat pertama mayoritas ulama, ada yang berpendapat pendapat kedua sebagai ulama termasuk Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi bisa aja dalam mazhab Asy'ari ulama-ulamanya tidak sejalan dengan Imam Asy'ari sendiri. Bisa aja dalam mazhab Maturidi ulama-ulama tidak sejalan dengan Imam Maturidi sendiri. Sama mungkin. Bahkan dalam fikih itu begitu biasa. Di fikih yang dibangun di atas taklid luas longgar sekali saja bisa, apalagi akidah yang itu taklid kira-kira begitu. Jadi argumen yang mengatakan itu yang kedua, bukan yang pertama. Karena kita nggak ingat kalau memang itu sesuatu yang dijadikan hujjah oleh Allah, harus itu sesuatu yang kita semua apa? Ingat. Ayo kan sudah apa? Perjanjian. Tapi kenyataannya apa? Pada ingat ya? Nah, nggak ingat. Itu yang membuat ulama-ulama ada yang berpendapat kedua. Namun sebenarnya bisa dikompromikan bahwa ingatan kita tentang hal tersebut itu bukan ingatan yang clear. Namanya juga dunia ini apa? Ujian. Kalau itu ingat jelas, mana ujiannya? Semuanya langsung beriman. Ingat kok. Ya, tapi ya dibuat itu tidak terlalu clear. Dimunculkan dalam bentuk tadi akal sehat, apalagi fitrah. Kita itu kecenderungan untuk menerima kebenaran dan Islam.
Kita tuh kan Islam itu sendiri, bahkan di UTM pun katakan seperti bilang, bukan fitrah itu Islam itu sendiri, tapi fitrah itu kecondongan manusia pada kebenaran. Itu kira-kira ada beberapa penelitian yang kira-kira cenderung menyokong, saya katakan itulah maksudnya, tapi menyokong. Misalnya Oxford tahun 2012 itu merilis di otak kita ada namanya the God spot. Ada area tertentu di otak itu punya kebutuhan apa? Kepercayaan Tuhan. Kalau belum terpenuhi kebutuhan tersebut kayak ada yang kurang. Itu lagi banyak-banyak penelitian yang menyokong kira-kira memang manusia ini butuh apa? Butuh kebenaran, butuh dia mencari terus. Amin. Jadi disitulah ada hadis juga menopang itu, menopang bahwa memang manusia itu ada sebagian ingatan tentang itu. Tapi Allah ingatkan tentang iya, harus buat Muslim. Yuqal li rajul min ahli al-ardi yaqul ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta mustadiyan bi. Orang udah masuk neraka tanya, kalau kamu punya seluruh harta sedunia termasuk emas-emas yang cuma 74 kilogram, semua emas di dunia ini, kamu mau nggak tebus diri kamu? Kata dia, Pak, saya saya mau tebus diri. Bayar berapa supaya saya bisa nggak masuk neraka? Kata Allah SWT, "Qad tumika ahwan min dzalik." Sudah minta kau lebih ringan daripada itu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'an. Telah aku ambil perjanjian kau untuk masih di tulang sumi Nabi Adam. Ya, sesuatu kita belum tahu hakikatnya. Pokoknya dulu kita berada di ayah kita berada di kaki kita, kakak kita terus sampai semuanya manusia berada di mana? Di Nabi Adam, itu di belakang. Makanya Allah pakai jamak min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatan, karena urutan itu. Fajri ada di ayah saya ada di kaki, terus sampai lagi ada. Alurnya gitu ya. Jadi ketika dikeluarkan dari Adam, sebenarnya dikeluarkan kita dari masing-masing apa? Orang tua kita masing-masing. Begitu terus. Terus saya orang tua juga sama. Dari tulang sini ayahnya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kata Allah, hadis qudsi, "Wa ta'khudhu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi." Tapi kamu itu dirinya. Jadi Allah di neraka akan mengingatkan lagi, kamu udah berjanjian. Nah, berarti sebenarnya kita punya apa? Memori yang tersebut. Cuma dunia ini ujian, sehingga ibu itu tidak benar-benar tidak sama ada ujian. Tapi di akhirat tersadar lagi benar. Kata Allah, "Fa'abasaruka al-yawma hadid." Ya. Hari di akhirat nanti pikiran kita, pandangan kita itu kacau. Ya. Masih kita ingat-ingat hal-hal lain. Makanya orang yang berbuat dosa itu biasanya apa? Kayak apa ya? Melakukan sesuatu yang tidak mudah. Deg-degan. Pertama nyontek. Gitu. Nanti baru dia malu malah nifak terus-terusan begitu ya baru jadi mudah. Awalnya susah. Bisa dipahami ya? Jual. Jadi itu nifak. Ya. Di HPT kan ini bahasa nifak. Saya tidak di tafsir takbir bagaimana riwayat. Tapi apapun dari video ini terdapat ahli sunnah. Yang malah bisa disimpulkan. Ya, demikian. Tidak perlu hakiki, tidak perlu majas, tapi memang al-aslu al-hakiki ya, maksud. Demikian Allah. Lanjut. Sudah Afiq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad 'alima Allah ta'ala fima lam yazal 'adada man yadkhulul jannah wa 'adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yujadu fi dhalika al-'adadi wa la yunqasu minhu. Ya. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل مسير فيما خلق وكل ميسر فيما خلق
saya ikuti al-insan musayyar mukhayyar. Jangan musayyar berubah total, muyassar. Wa kullu muyassarun lima aku total terus lagi. والأعمال بالخواتم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. Ya, ini penegasan tentang masalah takdir tadi. Jadi tapi dibawakan di sini konteksnya logika karena harus membahas apa perjanjian mitsaq tadi. Maka dibahas ini. Nah, kata beliau, kata Imam Tahawi, Allah tahu fima lam yazal, sejak azali, sejak waktu belum ada. Yang Allah belum ciptakan manusia, itu sudah tidak berawal. Azali itu tidak ada awalnya. Ya, belum ada waktu. Zaman azali dengan orang Indonesia juga gitu. Zaman azali itu bukan zaman, ada waktu di situ. Ya, tapi itu secara waham saja. Apa secara bayangan saja. Bayangan seolah-olah ada masa. Itulah yang tidak bermula. Ada zaman yang dihulu jannah, jumlah orang masuk surga dan jumlah orang masuk neraka, jumlah dan satu angka langsung. Neraka berapa, surga berapa, dan nggak akan nambah, nggak akan nambah. Berarti takdir bisa diubah kalau kita bahas bahwa takdir perubahan-perubahan pun sudah apa diketahui oleh Allah. Sehingga ya hasil akhir tahu. Semua dinamika yang terjadi di tengah-tengahnya itu bisa berubah. Ya bisa berubah sebagaimana dalam sejumlah ayat atau hadis gitu ya, tentang perubahan takdir. Bisa surat 12:39 yang Allah Maha itu. Tapi tetap banyak hukum kita bisa Allah kalau Allah. Juga perbuatan mereka juga Allah semua tahu. Tapi kita nggak tahu. Allah tahu, perbuatan Allah tidak memang maksud. Sebagaimana sudah kita uraikan semua. Terus kalau itu buat apa beramal? Memang semua dalam amal. Inilah yang lupa untuk terwujud amal tersebut, maka sebabnya dipenuhi. Apa sebabnya? Ikhtiar. Dan kita berpikirnya itu di tengah-tengah, ya. Tidak dipaksa, tapi juga tidak lepas dari kendali Allah. Maka istilahnya bukan kata Imam Syekh kan musayyar atau mukhayyar. Jawabannya apa? Bagi kita katakan ya mukhayyar, diberi pilihan. Tapi pilihannya masih dalam lingkup masyiah apa yang mungkin. Maka istilah enaknya sebagai hadis, i'malu faqulun yasarun lima menit. Beramal kalian akan diberi kemudahan. Kata Imam Abu Bakar An-Nasiri, "Fa'ina maqamu dzalika al-khulus i'malu wa qaribu sakitu faqulun yasarun lima menit." Sungguh saja. Jangan wala tad'u a'malakum muhtajinan bil qudar. Fa inna Allah da'aka ila ta'atihi wa amarakum bil jannah. Yang kita pikirkan bukan sesuai takdir apa yang kita pikirkan apa? Selalu perintah Allah, perintah Allah itu saja yang kita pikirkan. Bukan apa yang kita pikirkan. Lalu memikirkan apa? Jadi muslim berarti selalu berada stabil mental. Jika dia berhasil tidak terlalu koma, jika dia gagal tidak terlalu tumbang. Wal amalu bil khawatir, dan pada akhirnya penentunya itu adalah ujungnya. Misalnya 20 tahun, 30 tahun berislam, tersebut juga ada menghubungi suatu muslim. Dan nomor sebaliknya, sebagaimana hadis di Arba'in Nawawi nomor berapa? Nomor 4. Ya, waladhi nafsu Muhammadin biyadi innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'a fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli nari fa yadkhul. Dan seterusnya. Tapi poin penting di sini yang harus dicatat adalah ada riwayat Bukhari tambahan fima yabdul nas. Jadi kita akan terusat. Bukan kalau amal soleh akan melahirkan amal soleh. Nanti itu di ujung begitu ada tambahan riwayat fima yabdul nas dari Bukhari. Berdasarkan apa yang nampak orang. Jadi kalau amal soleh kita tidak diikuti, tidak original, tidak otentik, maka itu potensi besar nanti di akhir akan apa? Akan bergeser. Tapi kalau otentik amal soleh kesolehan yang asli, maka akan lebih waladina tadau apa? Zahirun wa atahu taqwa. Orang yang mengamalkan hidayah akan lebih. Wasaidu man sayyidul qawlina. Orang yang bahagia ujung
Ada orang yang memang bahagia sejak awal Allah ketahui, dan berubah pengaruh. Wasyakir, orang yang sengsara adalah orang yang sengsara sesuai dengan kata Allah. Kata Imam Al-Ghazali dimukilnya An-Nasir sini, Allah Ta'ala la yaqdi bi sa'adati ahadin illa ba'da ilmihi annahu yakhruju min al-kufri ila al-iman. ولا يقضي بشقاوة أحد إلا بعد علمه بأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر. فعلم بالحادثات السابقة. Tapi ini punya pemahaman lain juga, yaitu bahwa kita dalam takdir atau musibah-musibah itu memang baru bahagia kalau kita bahagia dengan yang Allah takdirkan, ya kan? Misalnya contoh, dapat rezeki sekian juta, umpama uang yang rezekinya berapa? 3 juta. Hah? Hanya mereka, misalnya buatnya 3 juta misalnya. Dia dapat 3 juta. Oh senang, alhamdulillah. Dia orang bahagia kan? Orang bahagia. Tapi kalau dia dapatnya pada 30 juta, tapi wah, cuma 30 juta. Dia orang bahagia kan? Bukan orang sedih. Orang sedih ya. Jadi as-sa'idu man sa'ida bi khairillah wasyaqiyyu manusia itu begitu. Jadi pada akhirnya sebelum kita bahas malam, nggak ada secara umum ada dominan ternyata kebaikan bukan mutlak. Umumnya ada kebaikan mutlak, keburukan mutlak itu ada, tapi sedikit beberapa lagi. Yang sering yang berikutnya adalah keburukan relatif dan kebaikan relatif. Sehingga tergantung sudut pandang kita, mindset kita. Kalau kita bahagia dalam pencapaian kita, untuk kita bahagia dengan takdir yang memberikan. Tapi kalau kita sengsara, merasa kurang, merasa sia, ya udah gitu. Oh, bisa dipahami. Nah, pada akhirnya semua ada ilmunya. Nah, mengetahui jadi ilmu tersebut itu rahasia Allah. Makanya sekarang saya aja. قال المسلم رحمه الله تعالى وأصل كل تفسير الله تعالى والنظر على الأعمال المقربة كنبي مرسل فالتعمق والنظر في ذلك ذريعة الإدمان وسورة الإدمان والهدى بالتوبة فحذر كل من ذلك نظرا وفكرة وسنة. فإن الله تعالى قائلنا بقدر عن أمامه ونهاهم عن مرامهم كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Wasul pada pokok daripada pembahasan takdir sampai jadi kita cuma tahu takdir pembahasan sebenarnya cuma apa? Cuma kulit-kulitnya aja yang bahir yang bisa kita pelajari. Lebih daripada itu sebetulnya apa? Sirullah Ta'ala fil khalq. Itu rahasia. Yang sering kita nggak tahu hikmahnya, kenapa, pokoknya ya Allah Maha Biasa. Allah tidak memberitahu semuanya. Lam yaqul ala dzalika, bahkan malaikat yang mulia muqarrab wala nabi Muhammad juga tahu semuanya. Jadi kita tidak tahu kenapa ya kok gagal tidak dakwah bertauhid. Jadi kita tidak tahu, ya kan? Ini ya kalau bukan suatu yang istimewa di dunia. Untuk juga ya, mereka yang belajar akidah dengan benar itu sampai jadi orang-orang yang kokoh dalam hidup, yang mental yang bagus. Sayang sekali banyak anak-anak muda itu belajar akidahnya nggak bagus, sehingga mentalitinya juga bagus. Wata'amuk wa nadhur, terlalu berdalam lebih dari yang seharusnya, lebih dari batasan wajib. Wa nadhur fi dzalika dzari'atul fitnah, potensi untuk mengalami suatu hal yang tidak beruntung. Wasulul hikmah, tangga menuju terhalang dari kebaikan. Wa darajatul qiyam, level ke melampaui batas dunia yang batas. Falahata wa kulal hadith waspadalah, sewaspada-waspadanya. Ini dari yang demikian itu. Nazar, meneliti, memikirkan, mufik, was-was atau membisikkan hati. Aduh, apa ini?
Jangan terlalu berlebihan. Ya, dan kita harus ada titik menyerah, titik taslim. Kenapa? Karena Allah Taala tahu dari anak-anak Allah menutup, ya, merahasiakan ilmu takdir rinciannya dari makhluk. Walahu melarang dari mencari-cari yang gaib tersebut. Masuk pada gaib. Kullu ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kamu kalau ta'ala fi muka kitab la yus'alu amma yaf'alu. Kaidah. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Jadi kita bertanya kenapa Allah begini itu cuma hikmah saja. Motif utamanya Allah nggak perlu ditanya, karena Allah SWT punya apa? Kudrah, irodah, hikmah. Dari awal kita sudah percaya premis Allah Maha Bijaksana. Maka kalau kita melihat kok begini, berarti siapa yang kurang ilmu? Kita. Kan dari awal kita ada premisnya Allah Maha Bijaksana. Kalau kita kemudian apa ya Allah? Itu dari awal kita mau bantah keyakinan kita di Allah Maha Bijaksana. Seolah-olah Allah nggak tahu sih. Allah Maha Mengetahui. Jadi setiap kita bingung apa ya rahasianya, serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita jalani terus akhirnya ilmu Allah. Jangankan musibah, dosa saja bisa nggak ada hikmahnya? Bisa nggak? Bisa nggak dosa itu? Mungkin dari mana? Makanya dalam sebagai kita tasawuf disebutkan, ya, daun min dzullah wa kisar khairun min ibadatin tu'mithu al-kibra wa tughyan. Dosa dalam setelah itu orang jadi merasa bersalah, tunduk patuh di hadapan Allah, khusyuk ketika ibadah kepada Allah untuk dosa. Itu lebih baik dari sebenarnya tersebut, ya, daripada ibadah yang setelah itu ujungnya apa? Sombong, apa satu baik. Dari sisi utamanya adalah bilang aku itu lebih berdosa. Nah, dari sisi efeknya setelah itu, banyak juga ibadah yang membuat seseorang jadi apa? Jadi tawakal juga, dan asalnya begitu. Dan banyak juga dosa yang membuat orang malah menjadi sombong juga. Cuma artinya jangankan musibah, dosa saja ada apa yang ada hikmahnya. Maka Allah sebut ketika kekalahan neraka, Allah sebutkan hikmah-hikmahnya. Thumma sarafakum anhu liyabtaliyakum wa laqad hikmahnya apa? Memuji Allah. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hikmahnya kalau kita tahu bahwa menang kalah itu ya kadang-kadang manusia diperkirakan. Juga menyikap kalau minggu mayuri dunia, minggu mayuri lah. Hati masuk, maksudnya sebelum turun awal dulu. Saya sebelum turun air tersebut nggak kira ada sahabat itu ingin dunia. Itu maksud satu terus ya kita bisa jadi dari situ. Ya asal dari beliau suatu perjuangan dakwah sehingga sampai mengira semua sahabatnya ekor. Setulus kira-kira sama setulus beliau. Ternyata turun ayat itu ternyata juga sahabat yang masih ada cinta dunia yang berlebihan sehingga Allah tegur. Ini lah insya Allah amal ya Allah tidak bertanya apa yang berbuat. Dicari hikmahnya itu ada ditanya dalam konteks menyalahkan, mengkritik gitu. Wahum yus'al yusur manusia yang apa? Yang ditanya atas perbuatan. Karena manusia tidak bijaksana, tidak mau bijaksana, Allah mau bijaksana. Ini bola. Cuma itu yang tanya-tanya pasti muncul kebijaksanaan. Kita ingin tahu lagi manusia tidak bijaksana atau minimal tidak mau bijaksana sehingga ketika berbuat sesuatu kenapa begitu? Faman sa'al lima fa'al. Siapa yang bertanya apa Allah ini dalam teks prediksi ya? Faman Allah dalam kita. Maka dia telah menolak apa? Ayat di surat Al-Anbiya ayat 23. Waman Allah kita kan. Dari sini Allah dia terkenal mengatakan jauhilah dalam pembahasan sifat Allah kaifa dan dalam pembahasan takdir Allah lima kaifa dan limada how dan why. How dalam bahasa
dan sifat Allah. Jangan tahu, jangan kaifah. Tapi dalam bahasa takdir apa yang diwaspadai? Wah, gimana? Itu kayak kritisi. Umum soal. Silakan saudara Aisyah Nurul Awal. Allah Rasulullah Taala bahwa jumlah Malik ilaihi man wa rasuluhu min awliya Allahi Taala ya Rasulullah sallallahu لأن علمه علمان علم الخلق الموجود وعلم الخلق المحفوظ وإنكار علم الموجود كفر وادعاء علم المفقود كفر فلا يصح الإيمان إلا بقبول علم الموجود وترك طلب علم المفقود. Jika tahu inilah garis besar yang dibutuhkan orang-orang yang hatinya diterangi dari wali Allah. Inilah derajat orang yang kokoh kayak gimana. Sampai sini ilmu ada dua, ilmu yang bisa diperoleh makhluk, ilmu filqaul mawjud, dan ilmu yang tak bisa diperoleh makhluk, ilmu filqaul makhluk. Hati-hati dalam pembahasan ketuhanan sangat sering ada kesalahan antara dua kategori itu. Kita ada pernah bahas di pertemuan pertama bahwa ada loh orang yang mengatakan akal kita tidak bisa membahas semua yang ada dan tidak ada. Di antara tokohnya terkenal dengan menolkan mengatakan nggak bisa, akal kita nggak punya hak, nggak nyampe untuk membahas Allah ada atau ada. Karena benar akal kita bisa, karena cuma penting Allah apa? Tuhan ada, Tuhan sifat mulia, selesai. Setelah itu kemudian kalau dikasih tertawa itu ya kita terima. Ya nggak dikasih tahu apa yang dilakukan oleh kita, taslim serahkan kepada Allah Subhanahu. Allah aku paham ini. Nah, akhirnya minggai sampai titik ini. Itulah tidak bisa membedakan ilmu fil khalqi mawjud dan ilmu fil khalqi mafdud. Ada kelebihan sampai ingin korek-korek yang baik, merasa tahu perkara baik. Kita baca perkataan Imam An-Nasiri, fal ilmu mawjud fil khalq ma yuqafu alaihi bi dalalatin dhahirah. Yaitu yang kita bisa ketahui dengan bukti yang kelihatan, yang nampak. Kalau ilmu bisoni seperti mengetahui adanya Allah itu bisa itu ilmu filqaul mawjud. Karena alam ini tandanya sifat-sifat mulia Allah. Allah mulia. Berarti bisa kita pakai akal berkata Allah Maha mengetahui bahasa manusia itu untuk bikin HP bagus butuh ilmu banyak. Ya nggak? Masa Allah secara khusus punya ilmu mestinya. Si Allah ada, si Allah hidup, si Allah boleh. Itulah sifat-sifat yang sifat tujuh itu biasanya sifat-sifat yang mendasar. Allah mesti punya kudroh, punya iroda. Nah cuma kudroh mampu, tapi juga punya kehendak. Makanya Allah bisa nggak bikin matahari di tata surya kita lebih dari satu? Bisa. Tapi Allah ternyata berkehendak cuma satu. Bukan Allah nggak mampu. Cuma aku berkehendak begitu. Kalau mampu gak? Ya, misalnya mengutus Nabi lagi, bisa-bisa aja sebenarnya. Tinggal Allah, waktu Nabi Muhammad jangan memerintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah. Bahkan Nabi, cuma aku berkehendak. Yang mana terakhir? Maka sekarang mungkin ya. Ada yang terakhir. Nggak mungkin. Istilahnya salah satu kelompok mustahil ada mustahil syar'i, mustahil secara dalil, secara akal mungkin ya, kan udah dari awal dia bilang Muhammad terakhir, saya nggak mungkin. Lagi, lanjut, fa'ingkar ilmu mawjud kufur, mengingkari ilmu yang ada itu kekafiran. Dia bilang kita nggak mungkin tahu, kita akan tes maksudnya. Soalnya biasanya saya dan kalau makannya memang jadi kalau kita urut atau cara-cara pakai itu makan dua kali aja. Ini sangat menjadi
Lihat. Lanjut. Wadi'a'ul ilmi mafsudi kufur. Tapi mengklaim tahu ilmu yang harus kita ketahui itu juga apa? Kafir. Kata Imam Al-Nasiri, waktu itu mengatakan, "Nahu ma'af Allah Ta'ala min ilmi al-asya'i allati akhbaha an khalqi." Jadi jangan berlebihan kita nggak tahu apa-apa atau kita tahu semua. Dua-duanya ekstrim. Kayak pembahasan takdir. Kita tahu sebagai pembahasan takdir. Tahu kita tahu. Tapi terlalu dalam tahu kita. Nggak tahu. Berarti ada bagian ilmu mawjud dan ada bagian maksud. Ada bagian ilmu al-ilmu al-mafhum. Dalam pembahasan sifat Allah ada nggak? Al-ilmu mawjud. Ada kita tahu Allah Maha mengetahui. Sifat ilmu, sifat kudroh, sifat iroda dan beberapa macam bahasa kita tahu. Tapi detail dari itu kita tahu. Enggak, itu al-ilmu mafhum. Jadi jangan berlebihan. Kita nggak tahu apa tentang Allah. Ini juga tahu kita. Minimal dari tiga ini. Ya, kita tahu dari wahyu al-khabar kasolnya. Atau dari his yang kita padukan dengan akal. Oh, alam semesta luar biasa. Bentuk kebiasaan dari Tuhan Maha Biasa. Walau yathbutul iman tidak akan kokoh kecuali illa biqabulil ilmi mawjud, kecuali dengan menerima ilmu yang mawjud. Terima. Jangan nanya. Tapi juga lantaran kalau ilmu mafhum, jangan nyari ilmu yang nggak bisa diketahui. Udah cukup kan yang bisa diketahui, yang nggak bisa diketahui silahkan. Enak ya? Saudara ahli langsung silakan. Kalau Muslim Allah Ta'ala wa nu'minu billahi wal qalami wa bijaratihi wa tarima kalau kita ma'ala khairu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu karim liyaj'aluhu ghayra kaimin lam yaqdiru alaihi walau istama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubuhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu kaiman lam yaqdiru alaihi Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah wa ma akhta'al wa ma lam yakun wa ma akhta'al abda lam yakun yusibahu wa ma asabahu lam yakun yukhti'ahu. Ya. Dan kita beriman dengan laul mahfuz dan apa? Qalam. Jadi Allah nyuruh qalam uktub. Kata qalam, "Wa ada aku?" Kata Allah, "Uktub maqadir untuk syai'in hatta takun besar." Tulislah. Takdir sebesar untuk mengetahui maksud qalam untuk nulis beliau. Kita nggak tahu nikahnya gimana, maksudnya disebut qalam apa? Itu berbeda dari qalam kita, berbeda dari lawan papan kita. Dan semua yang telah ditulis di situ, kami jami mati pada itu, kemudian kerja rokok mati kata. Kalau seandainya semua makhluk berkumpul untuk menjadikan sesuatu yang Allah tuliskan di laul mahfuz akan terjadi, semua bertekad, gimana kita akan terjadi? Gak akan apa? Gak akan bisa. Atau sebaliknya juga gak akan bisa. Gak ada, gak terjadi, biar terjadi gak bisa. Tapi ingat, jangan jadi itu asal. Karena kan kita pada akhirnya tahu nggak yang di laul mahfuz. Enggak, kita cuma ceritakan lakukan yang terbaik, usaha yang terbaik. Yang pada akhirnya akan ditulis di laul mahfuz itu hasil dari usaha dan pilihan kita secara sadar. Cuma bedanya Allah tahu dan menulis lebih. Kalau dia bertanya, kalau memang ujung-ujungnya itu adalah sesuatu yang pilihan kita dengan sadar, betapa ditulis duluan. Nah, hikmahnya dia sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hadid, "Likai la ta'samu 'ala ma fatakum wa la ta'lamu satu." Supaya kita bisa tampil harus tahu ketika gagal ini sudah ditulis. Terus dia berhasil aku mah sudah ditulis. Biasa saja, kecil. Nah, juga menunjukkan pengetahuan Allah yang luar biasa. Dia mengenal dan hebatkan ilmu Allah. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dalam hadis memang Jafal qalam telah kering pena
sudah selesai. Bima huwakan dengan apa yang akan terjadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Dan kemudian dibawakan hadis yang lain yang berbeda, maaf kalau ada dalam yang perlu musibah wa asabahu menyatu diukhtikan. Lanjut. Semua kualitas kalau saya sudah baca ya. Ustaz bisa yang udah baca belum? Sudah ya. Azan juga belum. Ya silakan. Langsung aja apa ini udah sebetulnya. Ya. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه قدم ذلك بمشيئته ليس فيه ناقد ولا معقد ولا مبدل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته والأرض ولا يكون مقولا والتقديم لا يكون إلا حسنا جميلا وذلك من أصل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وويل لمن صار لله تعالى في القدر قسيما وأحضر النظر فيه قلبا سقيما لقد استمس بوهمه في بحث الغيب سرا قديما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. Dan sebab bahasa takdir sangat banyak di dalam akidah atau ma'ruf. Karena para ulama sebutkan kami pembahasan termasuk yang paling buruk dalam akidah, paling banyak diskusinya. Dan sudah saya sampaikan semalam bahwa syubhat terbesar ateisme atau agnostisme ya dalam takdir. Dan kata Ibnu Abbas ya nidol tauhid ya wujud dari ikatan tauhid atau dia paman Tuhan atau tauhid. Kata Imam Tahawi bahwa orang wajib atas hamba untuk yakin mengetahui bahwa Allah telah mengetahui sabab mereka di kulli kain semuanya Allah sudah tahu. Faqad dzalika bimasyiati takdiran kamu qur'an. Takdir yang telah tegas jelas. Bisa fi'na tidak bisa mengatakan wala merevisi amandemen mengubah wala naqis mengurangi wala zaid menambahi. Nah, di sini kata-kata bahwa yang yakunu mukawwamun illa takwini dan penegasan konsep Maturidiyah kan kita ada bahas kemarin ya bahwa Maturidiyah itu mainstreamnya mengatakan semua perbuatan-perbuatan Allah menghidupkan materi, memberi rezeki, menciptakan itu semua kembali ke satu sifat. Namanya sifat apa? Takwil. Ya, sifat apa? Ada sifat sendiri beda dari kudro. Kudro ada, iroda ada, takwil ada. Kalau Asy'ariyah mengembalikan semua tadi bukan sifat takwil tapi ke sifat kudro. Kalau Salafiyah dan itu sebagian Maturidiyah, maka menjadikan semua tadi sifat masing-masing. Menunjukkan sendiri sifat ihya, dimatikan sifat imata, menunjukkan memberi sifat tarzim dan terus semua ada sifat sendiri. Dan itu pembahasan furu'ul aqid. Tapi kalau dia mengembalikan kemana? Sifat takwil yang sendiri. Wat takwil layak bahasa sendiri. Sifat takwil itu semua secara kesimpulan akhir mesti baik. Maka tadi kalau kita pikirkan sebenarnya bahkan sampai musibah bisa kita ungkapkan sederhana dulu. Kalau saja hujan lebat, baik atau buruk, mungkin bagi sebagian orang, bagi tukang es krim, aduh gimana? Tapi bagi tukang bakso, hujan untungan nggak? Bakso. Sebelah ada nggak sih sebelah penduduknya?
Baliknya kalau panas banget, yang sendiri misalnya mungkin ya makan panas masa sih yang panas lagi. Wedang umum gitu ya, panas kering wedang umum. Tapi siapa yang bahagia? Siapa yang senang? Es krim, es dawet, maju negara. Semua mau pokoknya. Wa takminu la yakunu ila hasanah. Dari sisi Allah itu semua baik. Takdir dari sisi Allah semuanya baik. Karena pada akhirnya kita cuma antara fadl dan apa? Adil. Kita cuma wakulu yataqallabuna baina fadlihi wa adlihi. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keadilan. Nah itu aja. Hanya keadilan. Secara agregat semuanya baik. Satuan-satuannya mungkin disebut apa? Buruk, tapi secara total agregat baik. Karena yang banyak dalam kitab Aswatul Mursalah juga di Miftah dari sana. Sebutkan hikmah penciptaan iblis. Penciptaan iblis pun ada apa ya? Ada hikmahnya. Membuat orang yang istighfar, ta'awun itu menguji keimanan sehingga nampak orang yang soleh dengan tidak soleh. Banyak sekali. Bahkan saya istighfar itu orang besar dia itu yang terhikmah penciptaan setan iblis itu adalah membuat manusia itu tidak berlebihan feeling guilty, tidak berlebihan menyalahkan dirinya sendiri, karena dia jadi punya sesuatu yang juga jadi apa? Ya, sasaran untuk menyalahkan. Dia meringankan apa? Perasaan bersalah. Karena bahaya perasaan bersalah kalau berlebihan jadinya putus asa, bunuh diri apalah. Tapi dia jadi inilah ulah setan. Juga setan juga ada tim. Kamu bikin dosa kan? Aku cuma ngajak, aku cuma ngasih bisikan. Yang melakukan yang milih siapa? Manusia. Tapi sebenarnya ada yang bersalah juga lah selain manusia. Nah jadi meringankan perasaan bersalah. Ya bayangkan seperti itu. Jadi wal taqwim la yakunu illa hasanan jamilah. Wa dzalika min aqli itu di antara ikatan iman. Wa usul ma'rifah, pokok daripada ma'rifatullah. Dan pengakuan terhadap tauhid Allah. Karena tauhid Allah berarti tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Perbuatan buruk siapa yang mencipta? Allah juga. Jangan sampai kita bilang kegagalan bukan dia ciptakan. Allah kita. Allah itu ada yang tidak bisa mencipta. Kamu kalau tahu bahwa kamu sini kalau betul tak hero akan berbuat, maka celakalah bagi orang yang justru menjadi musuh bagi Allah dalam masa takdir dan menghadirkan ketika mengamati takdir hati yang sakit dengan wahamnya yang mencari-cari pembahasan baik yang merupakan rahasia tertutup dan pada akhirnya akan kembali ucapan tersebut menjadi orang yang afakan harang-harang azimah penuh dengan dosa. Lanjut, Azam, silakan. Ya, mantap. Arsy dan kursi benar. Ini kesepakatan semua Ahlussunnah. Ada makhluk namanya arsy, ada kursi namanya. Secara umum Ahlussunnah sepakat. Untuk kursi ada sebagian bahkan generasi asal yang menafsirkannya sebagai ilmu, jadi bukan makhluk sendiri, tapi ilmu. Namun mainstream Ahlussunnah mengatakan arsy dan kursi adalah makhluk. Kita tidak tahu bagaimana. Yang tiba-tiba itu ada sebuah makhluk tertinggi dan seterusnya. Kama bayyana fi kitab sebelumnya dalam Al-Quran ada ayat istawa arsy, ada ayat bagi wasiat kursi samawati wal ardh, kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Wa huwa mustaghniyun 'anil arsy wa man Allah Maha kaya, tidak butuh arsy dan apa yang di bawah arsy. Allah nggak butuh apa-apa. Jadi jangan disangka Allah bisa bersemayam di atas istawa Maha tinggi dari atas. Allah berarti butuh Allah, tidak lah. Allah butuh nggak pada alam? Enggak, termasuk pada atas. Ini Maha tinggi Allah dari atas, berarti butuh atas. Itu karena mungkin salah paham ya. Atas itu seperti apa? Sehingga sana bagi raja, sekiranya itu betul begitu masuk jauh dari diri yang seperti atas. Kalau ada yang bilang begitu salah, benar. Ya. Wahai itu kullu syai'in
Allah SWT meliputi segala sesuatu. Wal fawqahu dan wal fawq tulisnya di atas segala sesuatu. Pokoknya maksudnya ini kata Allah di atas makhluk nanti dari sekarang sudah saya terangkan semalam bahwa ya harus jamaah banyak yang mereka mengatakan demikian Allah nanti di atas nanti di atas alam semesta. Ada yang kamu mengatakan di atas. Maturidiyah itu mayoritas bilang yang di atas. Tapi bukan sebagai arah, karena arah itu makhluk. Jadi gambaran saja bahwa memang Allah bukan di dalam alam. Ya alamnya ada batasnya. Setelah itu ya nggak ada alam. Tapi kan setelah alam itu tidak ada namanya apa? Tempat, arah, batas. Jadi Allah tidak bertempat, tidak boleh, tidak berarah dalam perspektifnya dan tidak terbatas. Wa man a'jaza an ihata bi khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat makhluk tidak mampu mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mengatakan Allah di atas makhluk, maka memahami ayat yang menunjukkan itu akan difahami sebagai di atas itu dalam hal kedudukan, ya, di atas itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Maha Qahir, Maha Kuasa di atas hamba-hambanya. Yang memahami itu ya di atas mahdi ya. Maka sesuai kita jalankan dari kita jelaskan semalam itu bukan artinya Allah bertempat. Tapi memang Allah dan alam tidak mencakup. Bahkan Allah itu sepakat semua Allah SWT. Allah jadi bukan berwujud panteisme atau panteisme, ya. Tapi bagian ulama awam mengatakan atas, karena itu khawatir mengatakan perempuan atau seterusnya udah lama juga. Silakan itu berbeda inciar cabang dalam kita. Mereka akan memahami sebagai apa? Fawqa di sini kedudukan martabat. Wallahu. Pastinya seperti hal pasti Allah sebelum dan setelah alam semesta ada itu tidak berubah. Allah sebelum dan setelah alam semesta ada adanya di bawah alam semesta itu berubah lagi. Alam semesta ada nggak ada ya Allah tetap berdiri tetap sempurna. Oke, lanjut seperti apa sih itu? Ya, kita mengatakan dalam Al-Quran dari Quran, wa ta'ala li Ibrahim, Allah menjadikan Ibrahim dengan Khalil. Buat apa sih dibahas ini? Karena sebagian kalangan ada yang mengatakan, masa Allah punya kekasih? Berarti seperti manusia dan cinta, rindu dan kekasihnya. Seperti itu. Allah yang tidak siapa yang bilang Allah punya kekasih? Itu Nabi bilang Allah sendiri. Maka kita imani itu, kita tetapkan itu, kita percaya itu. Tinggal kita katakan, ya sudah, tidak seperti manusia kalau punya kekasih selesai. Ya Allah cinta, tapi kita tidak seperti makhluk. Dan Allah cinta, Allah mengasihi itu Allah Sunnah wal Jamaah terbagi dua. Ada yang mengatakan Allah punya sifat memang mencintai, sifat mahabbah. Sebenarnya enggak, itu menjadi sifat sendiri, tapi dikembalikan kepada iradah. Jadi cinta Allah itu iradatul ihsan, Allah menghendaki kebaikan. Jadi Allah Sunnah wal Jamaah ada yang mengatakan sifat sendiri itu apa? Cinta. Mahabbah, kalau mengasihi berarti sifat apa? Rahmah. Tapi ada juga yang enggak, rahmah, mahabbah bukan sifat sendiri, tapi dikembalikan kepada iradah. Bisa dipahami? Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa sebenarnya. Jadi siapa yang mengingkari ini? Yang mengatakan Allah tidak hanya bicara dengan Musa.
Kalau di sini jelas-jelas ditaukid dengan maf'ul mutlak. Wa kalau Musa taklim, Allah mengajar bicara dengan Musa. Sampai ada sebagian pembelajaran yang ekstrim. Ketika sampai ayat ini membaca alhamdulillahnya maksud wa kallamallaha Musa taklima, supaya fa'ilnya siapa dari kalam Musa. Itu benar. Jadi karena bagi Tuhan Allah bicara. Lagi juga repot nanti ayat lain. Walamma ja'a Musa limiqatina apa lagi? Wa kallamahu rabbuhu wa bisa ada lagi. Qala min ahli amrullah. Jadi simpel bagi Rasulullah wal Jamaah ini umumnya adalah kita mengatakan seperti dikatakan Allah dan Rasulullah. Gitu. Terus kita imani, sisanya demikian serahkan kepada Allah. Lanjut. Satu tirawan, sambil saya sebut dalam pertanyaan semua. Tirawan Abdul Ghani. bil malaikati wan nabiyina wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Ya. Kita percaya malaikat. Kita percaya para nabi, kita percaya kita yang diteruskan. Kita beriman pada kita diutus atau diturunkan kepada para rasul. Ini isyarat bahwa kalau dalam kitab mesti dia apa? Rasul. Kalau sudah diterima kitab suci mesti dia rasul. Waktu itu digunakan alam mursalin. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil. Kita bersaksi semua nabi dari sejarah. Kita beriman kepada malaikat itu asalnya dengan dalil nakli dengan al-khabar as-sadiq. Gampang ini, kita mengerti alam semesta Tuhan ada, ya pasti ada. Dan alam semesta kalau ada, kalau ini butuh pencipta karena dia hadir, tadinya nggak ada jadi ada. Maka kita kemudian mempostulatkan berarti mesti ada yang mengadakan. Itulah Tuhan. Tuhan sayang sama kita menjaga semuanya. Misalnya itu. Apa kita akan berpikir maka Tuhan pasti akan memberikan kita apa? Bimbingan. Datang Nabi. Kita melihat Nabi ini. Kita dapat tes apa buktinya kamu Nabi? Seperti cerita yang tadi, lebih gratis ya. Terus akal kita akan kesimpulan. Oh, kalau presiden, kalau bicara Allah sangat baik. Apa? Mengubah tongkat jadi ular. Sesuatu dia biasa, itu berarti sokongan dari Allah sebagai tanda benarnya ini Nabi Musa. Ini juga sama. Lah, soal atau Quran lah, banyak kan bisa saja. Sampai sini simpulan berarti Allah mau benar dan Rasul semuanya disampaikan Rasul apa? Benar. Maka setelah ini apapun yang disampaikan Rasul asal itu valid, ya meyakinkan, maka kita wajib apa? Percaya tanpa perlu nyari bukti lain satu persatu. Cukup alur berpikir tadi. Nah inilah yang disebut dengan sam'iyah. Apa pembahasannya? Sam'iyah. Itu hal-hal yang dalilnya cukup dengan dalil sam'i, cukup dengan dalil nakli. Ada dalam akidah itu ada hal-hal yang dalilnya harus akli, harus akli. Ada dalilnya harus akli dan ada yang bisa dua-duanya. Coba lagi, pendalilan dalam akidah itu ada yang harus akli, nggak boleh akli. Kalau ada nabi cuma terbantu aja, tapi aslinya harus ada akli. Ini al-adillah di ibadah akidah. Ada yang harus akli, ada yang apa? Nakli, dan ada yang dilakukan akli.
Ini dalil utamanya ya, dalil utama. Contoh yang harus akui, Allah ada, harus akui, nggak bisa akui. Kenapa gitu? Saya gitu, Mas, Allah ada nggak? Ya Allah ada. Ya Mas, Allah berfirman. Oh Allah, bisa gitu, Allah ada. Itu valid nggak dengan begitu? Nggak, kenapa nggak bagus aja gitu? Jelek motor gitu. Nggak benar tahun. Kenapa? Karena untuk percaya itu sebagai dalil, sebagai argumen, harus yakin dulu bahwa yang Allah firmankan itu benar. Bahwa Al-Quran itu firman Allah. Dan untuk itu berarti harus tahu dulu Allah itu apa? Ada. Berapa sekali kok? Sementara pembahasannya apa? Allah ada belum? Saya berargumennya tuh Allah berfirman. Enggak. Bentar. Paham ya? Jadi nggak bisa. Memang Allah ada itu dalilnya apa? Aku nanti aku menguatkan silakan. Bisa aja. Tapi Allah pokoknya aku. Itu tidak saya rokok ya dia lah. Ini juga sama gitu. Hatta sebelumnya kita Allah ada dalilnya apa? Aku makanya dulu ada ketua ormas Islam besar Muhammadiyah. Nah itu pernah bilang pernyataan tidak ada dalil Quran Allah itu ada. Itu banyak orang salah paham. Tapi benar sebenarnya. Ya, bahwa Allah itu ada dalilnya jangan pakai apa? Pakai Quran karena salah akan argumen berputar, ya kan? Jadi memang satu wujud Allah. Kebenaran Nabi Muhammad itu termasuk contoh. Karena gimana? Apa buktinya yang benar? Allah berfirman, Muhammad Rasulullah. Salah nggak ada yang begitu? Salah. Untuk tahu Muhammad Rasulullah itu benar, kita harus tahu dulu yang menyampaikan jujur. Siapa yang menyampaikan? Bahwa yang menyampaikan itu jujur, benar-benar berani. Siapa yang menyampaikan ayat Muhammad Rasulullah? Siapa? Nabi Muhammad kan? Yang menyampaikan ayat kita siapa? Nabi Muhammad. Lah, kita sekarang sedang mendiskusikan. Ini Nabi Muhammad ini nabi juga. Gak bisa dalilnya apa? Muhammad Rasulullah. Gak bisa. Datang orang, saya adalah utusan presiden. Mana bukti? Nih kan surat. Yang begitu nih, dia bilang, saya utusan presiden. Enggak lah, bukti lain. Kita butuh sesuatu yang lain. Membuktikan dia adalah utusan presiden. Sama bukti kebenaran yang Muhammad Nabi. Gak bisa ayat Quran, gak bisa Quran. Bisa nggak hadis? Nggak bisa lagi. Harus apa ada buktinya? Sesuatu yang bukan Nabi. Misalnya kisah hidup beliau. Kalau memang sesuatu yang kita tahu macam-macam arkeologi atau riwayat, terus mikir adalah Allah. Tak mungkin lah ini ngaku Nabi. Atau mujizat, melihat langsung bulan terbelah, atau apa? Wah, Quran baca langsung Quran. Udah berpikir. Ini dalil apa? Aku nggak mungkin nih, masa tahu sih bahwa Persia akan kalah lagi dari Romawi dan benar-benar terbukti misalnya. Atau ini Al-Quran itu bedanya luar biasa, mungkin manusia bikin gitu ya. Jadi contohnya wujudullah. Benar sama Allah juga akli. Ya. Seperti Allah berfirman, itu juga dari utama dari akli. Ada apa bukti? Allah berfirman. Nah, kita lagi bahas, buktinya apa? Paham ya? Ini bisa dari ilmu Allah juga sama. Benar apa? Nah, yang nakli murni, yang nakli dari pokoknya yang nakli adalah misalnya hal kayak adanya malaikat. Andai nggak ada dari nakli, mungkin kita juga nggak merasa berkepentingan kan? Perlu ada malaikat ya masih? Ya lu bisa melakukan semua sendiri, bisa ya? Tapi ya Nabi beritahu saya ibadah buah ya. Contohnya apa nih? Al-Waliyah yang akli dan nakli ya, lain-lain umumnya bisa dipadukan. Seperti misalnya beberapa sifat itu bisa akli, sehingga yang perlu bisa rahmah bisa akli, bisa nakli. Akli ya Allah mengasih cahaya ini Allah bisa, tapi juga bisa nakli. Sifat hikmah bisa, Allah bisa.
memberikan beberapa hal yang kita percayakan ya, dengan dalil akli. Gak perlu setelah dengan dalil rumusan yang tadi. Akli ini setelah itu akli. Malaikat sendiri akli dalil utama. Kalau kita apa yang dalil aklinya itu cukup. Tapi bisa untuk nomor ya, mungkin kan juga cukup sampai sini kita sudah dari. Insya Allah kita malam ini bahas rumusan min akibatina muslimin. Baru berapa tadi?